Jadi menurut Noel, gara-gara saya ngelawan gerakan-gerakan teroris, gara-gara Denny atau Bang Ade Armando sangat keras terhadap gerakan terorisme, maka karena konten-konten saya, Munarman dijadikan tersangka. Munarman dijadikan tersangka karena konten-konten Denny Siregar. Saya nggak akan memasukkan Noel sebagai sahabat sebarisan dengan saya. Biarlah dia lebih memilih jadi sahabatnya Munarman. Noel bukan hanya melecehkan akal sehat kita, tapi ia juga sedang melecehkan kerja keras Densus 88 sehingga dia berani mengatakan bahwa Munarman hanya korban fitnah. Yang lebih lucu lagi, hanya karena keluguannya melihat fakta-fakta terorisme, ia malah menuding Munarman adalah korban kebencian. Yang dituding Noel sebagai pelaku kebencian ya orang-orang kayak saya atau Denny Siregar. Dan dia sempat menyampaikan di berbagai forum, Munarman ini korban kebencian Eko Kuntadi, Denny Siregar, dan buat saya ini aneh. Jadi menurut Noel, gara-gara saya ngelawan gerakan-gerakan teroris, gara-gara Denny atau Bang Ade Armando sangat keras terhadap gerakan terorisme, maka karena konten-konten saya, Munarman dijadikan tersangka. Ini lebih lucu lagi, Munarman dijadikan tersangka karena konten-konten Denny Siregar. Ini luar biasa anehnya. Artinya, Noel mau menafikan data apa yang dilakukan Munarman selama ini. Kan lucu. Dan yang paling memuakkan, ia kemudian menuduh kami ini, saya atau Denny Siregar sebagai buzzer hanya karena kita gigih melawan teroris sementara Noel berteman dengan Munarman. Ini aneh. Tahu kan ya, Noel itu pendukung Jokowi dan sekarang ia mendapat kompensasi jabatan komisaris BUMN karena langkah politiknya itu. Ia sudah dapat jabatan, tetapi yang aneh, ia menuduh saya buzzer karena saya banyak mendukung program-program pemerintah. Padahal sampai saat ini, saya, Denny Siregar, Bang Ade Armando, nggak pernah tuh duduk di jabatan publik apapun, tidak pernah ada kompensasi jabatan buat kita. Nggak pernah mengharapkan imbalan apa-apa atas apa yang sudah kami lakukan. Sebetulnya sih saya nggak terlalu peduli Noel mau duduk sebagai komisaris atau menteri sekalipun. Itu bukan urusan kita. Dia mau dapat kompensasi apapun atas sikap politiknya, itu urusan dia. Saya hanya mengkritisi alasan dia karena logikanya berdiri membela Munarman Amburadul. Membelanya itu hak Noel, tapi mengkritisi alasannya itu kita juga punya hak dong. Karena memang alasannya amburadul, kacau, logikanya bengkok. Karena laganya yang sok membela kemanusiaan, padahal mungkin saja ia hanya tampil untuk membela seorang tersangka teroris. Mestinya kemanusiaan yang selalu disuarakan Noel disematkan kepada korban peledakan. Mereka rakyat biasa yang nggak salah apa-apa. Dan mereka korban akibat gelombang kebencian yang terus-menerus disemburkan oleh Munarman dan gerombolannya. Jadi begini. Jika kesaksiannya Noel yang meringankan Munarman hanya agar viral, itu urusan Noel sendiri, bukan urusan kita. Urusan kami ini adalah menjaga bangsa ini dari para perusaknya. Dan menurut kacamata kami, orang-orang yang selalu mengasong agama, inilah kelompok perusak Indonesia. Saya pribadi ya kenal Noel. Bahkan sehabis perdebatan sengit di Kompas TV kemarin, saya masih menerima teleponnya dan bicara dengan santai. Tapi kalau sikap menghadapi para pengasong agama, sikap menghadapi orang yang menggunakan agama untuk aksi-aksi kekerasan, sikap untuk menjaga bangsa ini agar tetap plural dan melawan semua gerakan yang mengatasnamakan agama atau gerakan politik agama yang akhirnya merusak kita semua. Saya nggak akan memasukkan Noel sebagai sahabat sebarisan dengan saya. Biarlah dia lebih memilih jadi sahabatnya Munarman. Itu hak dia. Saya, Eko Kuntadi, hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.